Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Isbik MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi B dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Intan Karisma Putri dengan NIM 2320110, yang kedua Tia Nur Rahmah Hidayah dengan NIM 2320096, dan yang ketiga Wulan Wisa Fitri dengan NIM 2320107. Di sini kami akan menjelaskan materi hadis-hadis tentang sifat kepribadian pendidik. Yang pertama yaitu pengertian pendidik. Pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Pendidik adalah seorang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkewajiban untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya kepada peserta didik serta mengimplementasikan nilai dalam kehidupan peserta didik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua yaitu kedudukan pendidik. Kedudukan seorang pendidik atau guru terhadap anak didik bagaikan orang tua terhadap anak-anaknya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilati alwalidi uallimukum, yang artinya Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku terhadap kamu menduduki sebagai orang tua, aku mengajarkanmu. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam pendidik dalam Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merupakan pendidik hakiki dalam Islam. Semua ilmu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendidik yang kedua dalam Islam yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi guru atau pendidik dalam Islam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rasul yang diutus Allah dengan risalah ilahiyah semuanya adalah para mu'alim yang ditugasi untuk menyampaikan petunjuk kepada umatnya agar menempuh jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua. Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan utama yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik adalah kedua orang tua untuk mendidik dari dini di keluarganya. Kemudian pendidik yang keempat yaitu guru. Sejalan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia, orang tua dalam situasi tertentu tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan anaknya. Untuk itu, mereka melimpahkan pendidikan anaknya kepada lingkungan sekolah. Mereka diajarkan oleh para guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat kepribadian pendidik. Sifat kepribadian pendidik ada 5. Yang pertama yaitu pendidik bersikap adil. Yang kedua, pengasih dan adil. Yang ketiga, penyampai ilmu. Yang keempat, tawadu. Dan yang kelima, toleran dan bijaksana. Adapun hadis yang pertama yang berbunyi, Anna manina basyarin anna abahu atabihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inabi nakholtabni hada gulama faqala akula waladika nakholta misluhu qala farji'u, yang artinya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa ayahnya datang membawanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya saya telah memberikan seorang budak atau pembantu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apakah semua anak kamu diberikan budak seperti ini? Ayah menjawab, tidak. Rasulullah lantas bersabda, tariklah kembali pemberianmu itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Adapun hadis yang kedua yang berbunyi, An Aisyata annaha qalas
ja'atini miskinatu tahmilu nataini laha fa'as'amtuha salasa tamaroti fa'atot kula wahidati minhuma tamrota wala fa'asila fiha tamrota litakuluha fastat amashab nata ha fasyakot tamroti lati kanat turidu antakuluha bainahuma fa'ak jabani sya'anuha fadaraktu ladi sona asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna waha qad aujaba laha bihal jannatu au aqtaqaha bima minnar, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang perempuan miskin datang kepadaku dengan membawa kedua anak perempuannya, maka saya berikan kepadanya 3 butir biji kurma. Ia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir biji kurma, dan yang sebutir lagi sudah ia angkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya juga. Ia lalu membelah biji kurma yang ada di makanannya itu, dan dia dibagi kepada kedua anaknya itu. Kemudian saya ceritakan kepada Rasulullah peristiwa yang dilakukan wanita itu. Beliau lantas berkata, sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya atau ia dibebaskan oleh api neraka lantaran perbuatannya itu. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya saya akan membacakan dalil mengenai penyampaian ilmu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmi alimahu thumma kasamahu kullajima yaumal qiyamati bilija min narin wa fil bil bab an Jabirin wa an Dillahibni Amri wa qala Abu Isa hadithu Abi Hurairah hadithun hasanun ukhraja Abu Daud wal Tirmidzi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanyai sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka ia nanti pada hari kiamat dikendalikan dengan tali kendali dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi. Selanjutnya yang keempat yaitu dalil tentang tawadu. An Musrukin qala dakhalna ala Abdillah ibni Mas'udin qala ya ayyuhan nasu man alima syai'an falyakul bihi wa man lam ya'lam falyakumullahu a'lamu fa inna min ilmi ayyakula lima la ya'lamullahu a'lamu qala Allahu azza wa jalla linabiyyihi sallallahu alaihi wasallam qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifina. Artinya, dari Masruq berkata, kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kemudian ia berkata, wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu maka hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya, dan barang siapa yang tidak mengetahuinya maka hendaklah ia mengatakan Allah lebih mengetahui. Karena sesungguhnya termasuk ilmu bila seorang mengatakan Allah lebih mengetahui terhadap sesuatu yang ia tidak ketahui. Hadis riwayat Bukhari. Dan firman Allah kepada nabinya, katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Quran Surat Sha'ad ayat 38. Hadis yang kelima yaitu tentang toleran dan bijaksana. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajadahun nasu fanahahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
min ma'i fa uhriqa alaihi muttafaqu alaihi, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, pernah datang seorang Arab Badui lalu dia kencing di pojok masjid. Kemudian orang-orang mengherdiknya dan Rasulullah menahan herdikan mereka. Ketika dia telah menyelesaikan kencingnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk mengambil seember air lalu beliau siramkan ke tempat itu. Muttafaqun alaihi. Terima kasih, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.